Jadi 3 hal ini yang bisa memacu pelanggaran disiplin. Perbuatan tentu saja tingkah laku kita sehari-hari. Kedua, tulisan dalam bentuk apapun di media apapun, baik media sosial ya, maupun berbentuk email, tulisan-tulisan di seluruh bentuk platform apapun, itu akan mempengaruhi terjadinya pelanggaran disiplin. Belum lagi perkataan, baik perkataan langsung maupun melalui media-media lainnya. Apel pagi pegawai di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Badan Strategi Kebijakan Hukum, hari Senin tanggal 13 Juli 2026 dimulai. Pemimpin apel memasuki lapangan apel. Bertindak sebagai pembina apel, Dr. Randa Eva Gantini SOS SHMSI, PLT Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional. Pemimpin apel, Fata Khalid Mulyanto SOS, Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional. Pembawa acara, Anissa Sufero Suyar SEMSI, Widya Iswara Pertama. Pembaca doa, Rusli, Operator Layanan Operasional. Dirijen, Paskah Teresia Sihombing SE, Penelaah Teknis Kebijakan. Laporan masing-masing pemimpin barisan kepada pemimpin apel. Komando, saya ambil balik, istirahat di tempat, gerak. Pembina apel memasuki tempat apel. Siap, gerak. Penghormatan umum. Pada pembina apel. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Lapor, apel pagi, DPSDM Hukum dan DSK Hukum siap dilaksanakan. Laksanakan. Amanat oleh pembina apel. Istirahatkan. Istirahat di tempat, gerak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam pembelajar. Salam pembelajar. Iya, terima kasih. Baik, yang saya hormati seluruh pimpinan tinggi Pratama, hadir langsung dari BSK maupun dari BPSDM, Pak Ses dan Bapak Ibu Kapus, dan juga Ibu Wadir Polteknik, terima kasih banyak. Seluruh pejabat manajerial dan non-manajerial, baik dari lingkungan BSK maupun Polteknik maupun BPSDM. Tentunya tak bosan-bosannya, yang pertama dan utama ketika kita mulai membuka mata di pagi hari, kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dengan mengucapkan Alhamdulillah, bersyukur atas segala nikmat, bersyukur atas segala kesempatan sebagai manusia maupun sebagai ASN. Banyak hal-hal kecil yang kadang-kadang kita lupa untuk mensyukurinya. Termasuk hari ini kita semua bisa hadir untuk apel pagi. Kemudian juga kita bersyukur betapa negara
sangat memperhatikan kita semua karena terbit surat edaran yang membolehkan kepada terutama bapak-bapaknya gitu ya untuk mengantarkan anaknya di hari pertama sekolah. Jadi ini bentuk rasa syukur kita. Kalau di institusi lain di luar ASN mungkin belum tentu seperti itu. Ya, jadi betapa pondasi rumah tangga, pondasi keluarga diawali dengan bentuk perhatian kita kepada anak. Dan ini ada campur tangan negara sampai boleh kita izin dulu sampai siang ya. Jadi ini patut disyukuri dan kita boleh memanfaatkan dengan baik demi kita mempersiapkan masa depan putra-putri kita. Tuh. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, pernah tidak kita merasa longgar atau merasa bebas ketika kita sudah usai dari kantor? Ya, ini bukan lagi jam kantor. Ini saya sedang cuti. Ini kan saya di luar kedinasan. Ini pemikiran dan perasaan yang keliru. Kenapa? Saya coba mengingatkan kembali, pengingat untuk diri saya maupun Bapak dan Ibu semua. Apa aturannya? Kita lihat kembali di PP 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai. Dilihat di situ di pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa ya di situ sangat jelas tertera bahwa pelanggaran disiplin bentuknya bisa 1. perbuatan, 2. perkataan, 3. tulisan. Jadi 3 hal ini yang bisa memacu pelanggaran disiplin. Perbuatan tentu saja tingkah laku kita sehari-hari. Kedua, tulisan dalam bentuk apapun di media apapun, baik media sosial ya maupun berbentuk email, tulisan-tulisan di seluruh bentuk platform apapun itu akan mempengaruhi terjadinya pelanggaran disiplin. Belum lagi perkataan, baik perkataan langsung maupun melalui media-media lainnya. Belum selesai sampai di situ, ternyata ada lagi di belakangnya yang berlaku pada saat jam kantor dan di luar kantor ya. Jadi itu tidak dikatakan ketika saat berdinas, tidak, tapi jam kantor dan di luar kantor, sehingga pengertiannya bisa luas. Walaupun kita sedang cuti, walaupun kita hari Minggu, hari Sabtu, hari Jumat, dan hari-hari lainnya di luar jam kantor, kita masih terikat sebagai ASN. Karena itu, yuk ya kita sama-sama saling bebenah diri, saling mengingatkan, sekali ASN tetap ASN, baik sebagai P3 maupun sebagai PNS gitu ya. Jadi mesti dijaga sikapnya. Kenapa sih kok tidak adil? Ya begitu aturannya. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang melaksanakan atau melakukan pelanggaran disiplin ketika ASN berbeda dengan non ASN, pasti akan disebut institusi. Nah ini ya salah satu pengingat kita semua ya, izin Bapak dan Ibu ya, mengenai ya kejadian-kejadian yang baru saja kita alami bersama, itu menjadi review kita, menjadi introspeksi kita semua, bahwa dimanapun konsekuensi kita sebagai ASN selalu nama institusi kita dibawa-bawa. Karena itu mari kita jaga perbuatan, perkataan maupun tulisan kita sesuai di pasal 1 angka 6 di Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021, yang di atasnya adalah Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 ya. Itu pengingatnya Bapak dan Ibu. Kemudian kalau kita melihat lagi yang lebih besar, di hasil survei mengatakan bahwa ada 5 negara besar yang disiplin ASN-nya itu bagus, dan korelasinya
Ketika disiplin ASN-nya bagus, maka transparansi bagus. Ketika transparansi bagus, maka pelayanan publiknya bagus. Ketika pelayanan publik, maka investor-investor akan tertarik ya untuk menanam usahanya di negara tersebut. Jadi diawali dengan disiplin pegawai. 5 negara itu mana saja ya? Ketika saya membaca, ternyata 5 negara itu adalah Singapura, Selandia Baru, Denmark, Jepang, dan Finlandia. Jadi 5 negara ini selalu ya, kalau ada kontes-kontes apapun selalu di area 5 besar itu. Masalah transparansi, korupsi terkecil, selalu 5 negara itu yang menjuarainya. Ya, mudah-mudahan Indonesia bisa ke arah sana. Bagaimana caranya? Mulai dari diri sendiri. Mungkin itu pengingat dari kami. Selain tugas-tugas pokok Ibu dan Bapak juga dilihat kembali. Ini udah memasuki semester 2. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Yel-yel tata nilai Kementerian Hukum. Ya, izin Bapak dan Ibu, kita gelorakan yel-yel kebanggaan kita dengan suara yang lantang. Salam pembaruan. Kami pasti. Salam pembaruan. Kami pasti. Salam pembaruan. Kami pasti. Terima kasih. Menyanyikan Mars Kementerian Hukum. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Karena atas limpahan rahmat-Mu, pada pagi ini kami dapat hadir dan berkumpul mengikuti apel pagi. Ya Allah yang maha bijaksana, berilah kami kesehatan, kekuatan, kesabaran, keikhlasan, dan kemudahan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan kami. Ya Allah yang maha mengetahui, kami mohon berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berikanlah kami karunia untuk memahami dan mengamalkannya. Ya Allah yang maha menyatukan, satukanlah hati kami, padukanlah kerapat kami, tunjukkanlah kami jalan keselamatan dan kegelapan menuju cahaya. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah kami, rahmatilah kami, berkahilah kehidupan kami, terimalah amal ibadah kami, dan terimalah taubat kami.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Apel pagi telah dilaksanakan, laporan selesai. Terima kasih dan bubarkan. Bubarkan. Penghormatan umum. Pada pembina apel. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina apel berkenan meninggalkan tempat apel. Apel pagi selesai. Pemimpin apel dapat membubarkan barisan. Penghormatan